Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Nurhaliza, NIM 20004018, akan membacakan hasil laporan observasi perpustakaan di daerah MTSN 7 Padang Pariaman. Langsung saja ke latar belakang, yaitu perpustakaan adalah ruang atau tempat yang memiliki bahan koleksi yang siapa saja dapat menggunakannya, baik untuk kegiatan pendidikan, hiburan, penelitian, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan semakin mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kami telah melakukan kegiatan observasi di beberapa perpustakaan yang ada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan MTSN 7 Padang Pariaman dalam protokol Batu Basah Sungai Geringging. Dari kegiatan observasi tersebut, kami mengetahui secara singkat mengenai kelebihan dan kekurangan perpustakaan tersebut, baik dari segi bahan koleksi, fasilitas, ruangan, dan lain-lain. Meskipun masih banyak kekurangan yang terdapat di perpustakaan tersebut. Yang B yaitu tujuan observasi. Tujuan dari pembuatan laporan observasi ini yaitu: 1. Mengetahui koleksi bahan perpustakaan yang telah diobservasi. Yang kedua yaitu mengetahui apakah bahan pustaka tersebut sesuai dengan standarnya. Yang ketiga, mengetahui petugas atau pengelola perpustakaan tersebut. Yang keempat, mengetahui cara pemustaka untuk mencari bahan pustaka yang diinginkan. Yang kelima, mengetahui layanan apa saja yang ada di perpustakaan tersebut. Yang keenam, mengetahui kondisi perpustakaan tersebut, baik dari sarana dan prasarana, luas ruangan, pencahayaan, tata letak, kenyamanan, dan lokasinya. Yang ketujuh, mengetahui kondisi perpustakaan yang telah diobservasi. Yang kedelapan, mengetahui cara pengelola perpustakaan untuk menarik minat pengunjung perpustakaan tersebut. Yang kesembilan, mengetahui informasi apa yang telah dilakukan pengelola perpustakaan tersebut. Yang kesepuluh, mengetahui informasi-informasi tambahan. Bab 2 yaitu pembahasan. Pertama, perpustakaan MTSN 7 Kota Padang Pariaman. Alasan kami melakukan observasi di perpustakaan MTSN 7 Kota Padang Pariaman karena salah satu anggota kelompok kami ialah alumni dari MTSN 7 Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Jadi kami ingin mengetahui seperti apa perpustakaan tersebut, adapun hasil dari observasi kami sebagai berikut. Yang A, dari segi bahan koleksinya sudah lengkap berdasarkan nomor urut klasifikasi yaitu dari nomor 000 sampai dengan 900. Untuk penomoran klasifikasinya didapat langsung dari pemberi bahan koleksi. Jadi pengurus perpustakaan tersebut tidak lagi mengklasifikasikan bahan pustaka yang baru didapat. Kebanyakan bukunya bersubjek tentang pendidikan. Buku yang terdapat di perpustakaan tersebut berjumlah 6.590 buah buku. Yang B, bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan tersebut sudah dikelola sesuai dengan standarnya, yaitu memiliki nomor klasifikasi dan subjek buku. Untuk katalog yang digunakan yaitu katalog induk. Yang C, perpustakaan tersebut memiliki pustakawan yang menjadi petugas tetap di perpustakaan tersebut, yaitu seorang guru yang memiliki waktu luang jumlah petugas yaitu 4 orang. Cara pemustaka mencari bahan pustaka yang mereka inginkan yaitu dengan mendapatkan referensi dari guru-guru dan berdasarkan kurikulum. Yang E, layanan yang ada berupa layanan sirkulasi, layanan kartu anggota, dan untuk jam berkunjung mengikuti jam sekolah. Yang F, kondisi perpustakaan tersebut sangat baik. Dari segi sarana terdapat buku pengunjung, rak buku, rak kayu, lemari kaca, papan tulis, spidol, pulpen, lampu, meja, dan poster. Segi prasarana yaitu terdapat kipas angin, ventilasi, gordin, bunga plastik, foto burung Garuda Pancasila, beserta presiden dan wakil presiden, bendera Indonesia, bendera Tut Wuri Handayani, jam dinding, dan tempat penyimpanan sepatu
Untuk luas ruangan sudah cukup luas untuk sebuah perpustakaan sekolah. Untuk tata letak rak meja sudah sangat baik. Tata, tata letak rak untuk bahan koleksi sudah cukup baik. Dari segi kenyamanan, sudah sangat nyaman untuk membaca buku di perpustakaan tersebut, karena dari segi pencahayaan sudah sangat menunjang. Dari lokasi perpustakaan sudah sangat strategis karena letaknya tidak terlalu jauh dari kelas-kelas. Yang G, untuk berkunjung ke perpustakaan, para siswa masih belum memiliki kesadaran untuk berkunjung ke perpustakaan. Mereka hanya akan pergi ke perpustakaan jika diperintahkan oleh guru. Yang B, yaitu pertanyaan yang diajukan dan jawabannya. Yang pertama, ketersediaan perpustakaan. Bahan baca dan fasilitas disesuaikan dengan standar dari kurikulum. Adapun sumber pemasukan bahan bacaan berasal dari pesanan yang merujuk pada kurikulum. Sedangkan fasilitas yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sekolah. Bahan bacaan yang tersedia berbentuk karya ilmiah, buku LKS, buku dongeng, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan dikelola oleh 4 orang yang diantaranya Yesi Delnia Sari, SPD, selaku Kepala Perpustakaan. Yang kedua Lawinar, selaku Layanan Teknis. Yang ketiga Randi Pratama Putra, selaku Layanan Baca. Yang keempat yaitu Sintia Sari, SH, selaku Layanan Sirkulasi. Adapun metode pelaksanaan tugas dilakukan dengan rangkap jabatan untuk mengisi kekosongan staf. Yang ketiga yaitu pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi dan literasi di sekolah. Tidak hanya sampai di situ, perpustakaan juga menjadi sarana minat dan hobi bagi siswa. Terkadang para guru sering mengajak para siswa untuk belajar di perpustakaan. Yang keempat, permasalahan dalam mengelola perpustakaan. Kurangnya staf dan minat baca siswa menjadi masalah utama dalam pengelolaan perpustakaan. Dan tidak hanya sampai di situ, waktu istirahat yang cenderung singkat membuat minimnya kunjungan para siswa ke perpustakaan. Begitu juga dengan permasalahan pengadaan dan dana yang umum terjadi. Yang kelima, upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam permasalahan kurangnya staf yang mengelola yang dilakukan oleh sekolah dan perpustakaan adalah dengan rangkap jabatan. Sebagai contoh, kepala perpustakaan juga terlibat di berbagai administrasi, begitu juga dengan yang lainnya. Sedangkan penganggulangan minat baca siswa perpustakaan melakukan kerjasama dengan para guru untuk mengajak siswa perpustakaan, dan tidak hanya sampai di situ, perpustakaan juga membuat pojok baca agar memberikan kenyamanan dan memfasilitaskkan hobi membaca siswa. Sedangkan untuk pengadaan dan pendanaan dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengajukan proposal. Yang bab 3 yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari observasi yang kami lakukan, kami menyadari selain memiliki kelebihan dan masih banyak kekurangan yang ada, baik di perpustakaan ataupun taman baca yang kami kunjungi. Seperti kurangnya bahan koleksi, sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan dengan latar belakang ilmu perpustakaan, sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan atau taman baca. Yang kedua yaitu saran. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan perpustakaan atau taman bacaan yang masih kekurangan bahan koleksi atau bahan bacaan. Dengan bicara memberikan bantuan baik itu berupa bahan koleksi atau bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Ataupun dengan memberikan bantuan-bantuan lainnya seperti dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar perpustakaan atau taman baca tersebut dapat memenuhi standar yang sudah diterapkan. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan budaya membaca. Selanjutnya yaitu dokumentasi wawancara. Berikut gambar-gambarnya. Yang pertama yaitu berfoto di
di mading atau disebut dengan papan pengumuman. Yang kedua, mengambil gambar dengan pengelola perpustakaan. Karena pengelola perpustakaan tersebut ada yang tidak datang atau libur. Yang kedua yaitu buku pengunjung siswa-siswa yang ingin membaca. Selanjutnya yaitu berfoto dengan wakil kepala sekolah. Selanjutnya yaitu dokumentasi katalog nomor punggung daftar pinjaman. Selanjutnya dokumentasi perpustakaan dari rak buku, alat-alat tulis, papan sekolah, juga memotokan depan sekolah dan papan informasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.